Oke. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kalau pada siang hari ini sebagai bentuk tugas dari Bapak Heru Saleh selaku dosen moderasi beragama, yaitu bentuk tugasnya membuat podcast tentang moderasi beragama. Pada kesempatan siang hari ini kita akan sedikit lebih membahas lebih dasar terkait bagaimana konsep moderasi agama yang sekiranya itu baik dilakukan di kampus dan juga di luar kampus, terus bagaimana juga moderasi beragama itu masuk ke dalam jajaran selain di akademisi seperti itu. Mungkin sebelum kita beranjak lebih dalam ya Mas ya. Iya. Ada sebuah pertanyaan yang ini perlu kita jawab juga terkait dengan moderasi beragama, tentunya di kampus ya. Sering kita lihat fenomena-fenomena sekarang bahwasanya orang mengartikan bahwasanya moderasi agama itu kan toleran ya Mas. Ya. Nah, terus kita juga itu melihat ini ada teman atau lingkungan kampus itu menggunakan aksesoris dari non-muslim dan itu apakah juga bentuk moderasi agama atau ada tanggapan lain Mas kiranya seperti itu? Ya mungkin kalau kita melihat di dunia ya di perkampusan, yaitu seperti teman-teman kita yang memakai aksesoris, kemudian juga memakai pernak-pernik yang berhubungan dengan non muslim, mungkinlah katakan seperti itulah ya. Itu kan kita kan juga tidak bisa langsung mengejudge bahwa orang tersebut terlalu moderat atau bagaimana, karena kan juga semua kan mungkin ada niatnya tersendiri, seperti katakanlah mungkin itu hanya digunakan untuk fashion atau bagaimana. Toh ketika hanya digunakan untuk fashion mungkin kan tidak terlalu mengusik keimanan dan kemuslimannya kan. Iya. Tapi kan akhirnya kan ketika dari orang-orang menggunakan fashion tersebut dan akhirnya ada sudut pandang atau penilaian orang lain kan pasti akan menilai seperti ini Mas, itu orang muslim apalagi kuliah di UIN tetapi kok menggunakan pernik-pernik yang non muslim. Nah itu kan akhirnya melahirkan sudut pandang seperti itu. Nah orang lain kan nggak tahu real masalah niatnya itu, karena niat itu kan tidak bisa kita lihat. Iya kan ya, tapi kan mungkin kalau bicara masalah judgement mungkin kan juga itu kan memang ya semua orang punya hak untuk mengejudge. Cuma kan kalau di kampus kan tempatnya adalah tempat kebebasan berekspresi juga, ya semua punya hak-hak sendiri atas ekspresi masing-masing gitu kan. Toh kita juga tidak bisa mengejudge kemudian ya seperti itu tadi, kayak ternyata dia pakainya gini berarti dia terlalu meninggalkan keimanannya, terlalu tidak muslim atau bagaimana. Terus kemudian ketika gini loh, memang kalau ada orang yang pakai baju muslim terus pakai jubah, kita juga bisa mengejudge dia ahli ibadah, kemudian orang soleh, juga tidak bisa seperti itu kan. Jadi kan masalah keimanan terus masalah keislaman, dia moderat atau enggak, itu kan itu di luar kendali kita gitu loh. Paham gak sih? Itu kan perilaku yang ditunjukkan oleh kepribadian masing-masing, sikap mereka masing-masing bagaimana. Toh ketika mereka memang ada kok maksudnya di lingkungan kita itu yang pakai baju muslim, pakai jubah tapi terlalu keras banget, menerima pendapat orang lain, terlalu ya tidak terlalu moderat gitu loh. Tapi nyatanya orang-orang yang mau pakai pernak-pernik ya kayak tadi itu perhiasan yang bukan menandai orang tersebut muslim, kayak seperti kalung yang berlambangkan salib, itu kan ternyata mereka lebih moderat, ternyata mereka lebih mendengarkan pendapat-pendapat orang lain gitu. Iya, oke. Terus ada suatu hal yang janggal mungkin yang di pikiranku terkait dengan bagaimana moderasi agama itu bisa masuk ke ranahnya masyarakat atau yang notabene mungkin agak sedikit pendidikannya itu kurang. Semisal ketika ada anak kampung atau desa terus tidak bisa mengenyam pendidikan lewat akademisi, lewat pendidikan dasar yang
yang dimana pendidikan dasar atau pendidikan menengah itu kan menerapkan bagaimana nilai-nilai moderasi agama di sekolah. Nah, terus bagaimana konsep moderasi beragama itu agar masuk ke dalam dunia yang notabene itu bukan pendidikan atau bahasanya di desa seperti itu. Apakah dari kita harus mensosialisasi atau ada tanggapan lain seperti itu? Ya kalau sosialisasi itu memang PR kita sebagai mahasiswa kan. Kita juga harus, toh kita tahu, oh gini itu moderasi, toh kita harus menyebarkan bahwa ayo toh kita sebagai umat muslim, sebagai rakyat di desa, kita juga butuh moderat ini loh. Karena konteks lebih besarnya kan moderat itu bukan hanya di agama kan Mas. Iya betul. Kayak kadang kita berbeda pendapat pun itu kan bisa dijadikan sebagai dasar untuk kita bermoderat terhadap orang lain kan. Iya. Contoh dalam dunia politik, dalam dunia apapun kita butuh moderat kan, bukan hanya dalam agama saja kan. Iya. Maka konteks luasnya adalah moderasi bukan hanya tentang agama gitu loh. Jadi kalau di kampung pun kita kadang berbeda terhadap tetangga punya judgement terhadap kita. Terus bagaimana kita menilai seseorang itu kan ada batasan-batasannya kan mestinya kan. Ya kalau masih ada masalah sosialisasi ya emang itu PR kita. PR kita selalu. Terus kan anehnya di kadang kan ada orang melihat apalagi pergeseran pemikiran sekarang yang dikuasai oleh media sosial itu akhirnya menjadi sebuah penurunan pemikiran moderasi. Contohnya ketika ada sebuah masjid yang mengkolaborasikan antara arsitektur Buddha, bangunan Buddha kemudian dikolaborasikan menjadi Islam, itu kan akhirnya ketika pemahaman yang tergeser oleh media akhirnya kan membuat orang menilai bahwasanya loh ini masjid tapi kok bentuknya semacam kayak bangunan Buddha. Nah itu kan menjadi sebuah PR juga itu di kalangan. Nah pertanyaan saya kan, apakah itu menjadi suatu masalah ketika ada masjid bercorakan Buddha, bercorakan Hindu, apakah itu menjadi masalah gitu loh? Ya kalau menjadi masalah enggak, cuman kan ada penilaian khusus dari sekelompok masyarakat yang notabene Islam. Ketika ada bangunan tersebut kan akhirnya ada penilaian khusus tersebut. Tapi maksudnya bisa nggak sih kalau kita melihat dari sudut pandang bahwa oh ternyata masjid itu bercorakan Buddha, itu adalah salah bentuk moderatnya masjid tersebut. Salah satu para orang-orang yang menghidupi masjid tersebut yaitu cara bermoderatnya adalah seperti itu, menggabungkan antara corak-corak Hindu dengan bangunan masjid. Itu bisa nggak kalau kita berpendapat seperti itu? Iya bisa, tentunya bisa. Tapi kayak kita melihat contoh kan dulu Muhammad Al-Fatih ketika menyerang Konstantinopel kemudian berhasil meraih Konstantinopel, kan corak masjid tersebut kan tetap ada lukisan Bunda Maria, tetap ada salib, dan Muhammad Al-Fatih pun tidak merubah hal tersebut. Karena Muhammad Al-Fatih menghargai orang-orang yang telah membangun bangunan tersebut dan mereka yang masih tinggal di situ kan. Contoh kecil juga ya, pernah membaca atau melihat YouTube terkait dengan tradisinya, dan itu ternyata itu ternyata berangkat dari tradisi orang juga yang kemudian diakulturasikan oleh Wali Songo, diambil nilai-nilai budaya tersebut. Ini kan berawal dari Buddha, kemudian diakulturasikan oleh Wali Songo, kemudian sampai sekarang kan menjadi bentuk yang menurut tradisi yang harus ditradisikan, harus dikembangkan. Iya betul, budaya dikembangkan. Ya kalau bicara tentang budaya juga kan kita lah sebagai orang Jawa, katakanlah sebagai orang Jawa, Islam, Hindu dan Buddha yang dulu melekat terhadap Jawa itu mana dahulu? Kan kita harus mengakui emang Buddha dan Hindu terlebih dahulu kan yang melekat terhadap nenek moyang kita di Jawa itu. Islam kan datang selanjutnya kan Islam kan datang, itu kedatangan Wali Songo kan menyebarkan Islam. Sebelum Islam pun kan ya walaupun tidak semua di tanah Jawa itu Hindu dan Buddha, ada juga yang kepercayaannya kepercayaan spiritualitas gitu doang, sebenarnya percaya terhadap pohon terhadap sebagainya gitu loh. Tapi intinya kan ada nenek moyang kita yang terlebih dahulu itu memegangnya bukan Islam. Maka kan Islam datang pun
tidak untuk menghancurkan budaya yang lain, Iya, tapi untuk betul, mengakulturasikan, betul. untuk mengkolaborasikan gitu loh. Makanya Sunan Kalijogo itu tidak menghilangkan wayang, tapi justru membangun wayang dengan dimasuki nilai-nilai keislaman kan gitu sih. Iya. Karena wayang sudah menjadi budaya Jawa terlebih dahulu kan gitu. Ya betul. Kalau melihat dari wayang tersendiri, sebenarnya wayang itu sebuah ciri khas dari agama apa sebenarnya kalau wayang, kalau kita melihat wayang. Ya enggak mungkin kalau wayang itu bukan ciri khas dari agama, melainkan ciri khas dari budaya kita, yaitu budaya Jawa gitu. Ya terlepas kita mau mengatakan wayang kan ceritanya serapan dari Hindia. Oh, wayang kan serapan dari ya terlepas dari itu, cuma kan wayang digunakan oleh nenek moyang kita untuk berdakwah gitu loh. Yang mana sekarang kita melihat juga kalau ada penampilan wayang itu adalah tatanan bahasanya juga Jawa Sanskerta dan sebagainya. Berarti kan emang nyata kalau wayang itu digunakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo untuk berdakwah gitu. Terlepas dari mau itu ceritanya itu sama dengan Mahabharata, katanya juga tokoh-tokohnya itu tokoh-tokoh dari India gitu loh. Tapi kalau bicara wayang itu sebenarnya identik dengan agama apa ya kita tidak bisa mengejat sana. Sunan Kalijogo itu hanya mengambil wayang tersebut untuk berdakwah Islam gitu loh. Mungkin kan Islam sudah ada dengan budaya yang terlebih dahulu ya, seperti agama-agama Hindu, agama Buddha kan mungkin saja kan kita nggak tahu juga. Berarti kita belum bisa mengejat ya sebenarnya kalau wayang itu ciri khas dari agama apa ya, belum bisa ya selama ini. Yang kita ketahui ya wayang hanya budaya, tapi perihal masalah budaya agama apa kan nggak tahu. Yang permasalahan sekarang adalah banyak orang yang mengotak-ngotakkan antara Islam dengan Jawa, maksudnya yang memparadokkan, yang akhirnya itu enggak loh kepercayaan Islam itu bertabrakan loh gitu dengan Jawa, enggak loh sebenarnya Jawa itu kurang Islam loh. Yang sebenarnya Islam itu yang gini. Tapi banyak kayak kan sekarang banyak di media sosial yang banyak menyalahkan, katanya ngapain sih nyadran, ngapain sih ada sedekah bumi. Iya, itu harusnya. Itu pendapat Anda gimana? Yang menurut aku bahasanya dari di sini pemikiran sekarang itu disekat, namanya ada sekat tersendiri antara budaya dengan Islam. Padahal kan harusnya kan itu kan bisa dikolaborasikan ya. Soalnya kan melihat nyadran itu kan memang berangkat dari budaya Buddha, tetapi kan nyadran itu kan diakulturasikan oleh Wali Songo untuk sebagai penyiaran agama Islam juga. Jadi kan tidak boleh ada sekat antara budaya dan Islam. Harusnya kita bisa menyatukan hal tersebut. Iya. Ntar sebelum kita bahas lebih dalam, saya mau coba kita serok dulu. Kenapa kode-kode? Lah kok. Oh iya. Nah ini kan kayak apa ya, budaya-budaya biasanya ya orang Jawa itu kan kalau ada suatu kata-kata seperti ini mas, ngobrol nih orang kalau ngopi atau ngobrol enak kayak gimana nih Ki? Udah kita jangan terlalu jauh dulu. Mungkin saya butuh pondasi terlebih dahulu. Apa itu moderat? Moderasi. Sebenarnya itu esensinya moderat itu bagaimana? Kalau lihat dari secara tekstual ya, dari Setelah kita belajar dengan Pak Heru Saleh gitu. Iya, Pak Heru Saleh. Biasanya moderat itu bagaimana sikap kita di tengah-tengah. Dalam artian di tengah-tengah itu kan tidak radikal atau tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri. Dalam artian masih labil di tengah, netral dalam artian seperti itu. Berarti semua konteks itu harusnya bisa dimoderatkan. Harusnya bisa. Moderasi berbudaya, moderasi berpolitik itu bisa kan harusnya. Tidak hanya esensinya tidak beragama. Cuma yang mungkin yang menjadi permasalahan sekarang kita sering muncul kan memang kurangnya rakyat kita bermoderat dalam beragama, yang terlalu Islam parah, yang terlalu Kristen parah gitu loh. Dan kadang ini yang menjadi saya sedikit melihat ketidakadilan di rakyat Indonesia mungkin itu adalah kita yang beragama Muslim itu kadang karena
karena kemayoritasan kita itu semena-mena seakan-akan kita pemilik tanah Indonesia, padahal kan tidak juga. Iya. Anda kan juga pasti sering melihat bahwa ada apa pemberontakan pembangunan gereja, Iya, penolakan masyarakat terhadap pembangunan gereja, terus pemberontakan rakyat setempat terhadap perayaan Natal. Itu kan sebenarnya kan menjadi masalah. Yang mana seharusnya negara kita itu memang berbeda-beda. Toh semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga kan. Iya, ya kan gitu. Itu adalah esensi negara kita yang mana kita harus dijaga. Nah mungkin kalau saya menafsirkan moderat itu ada ya karena bermacam-macamnya bangsa di Indonesia, bermacam-macamnya ras Indonesia, maka begitu penting akan kita bermoderat, maka begitu penting kita bertoleransi gitu. Nah yang saya suka juga kadang kita perlu sekali gitu loh bermoderat dalam berbudaya juga, kita perlu sekali berbudaya. Penting sih, pemain di dalam sekarang ya ranahnya. Kayak gini maksudnya, ya nggak tahu ya ini saya salah atau gimana. Ngapain toh kita bermoderasi beragama, tapi kita nyatanya tidak bermoderasi dalam budaya kita. Ya, kita seakan-akan di tengah, namun ternyata kita itu tidak di tengah, kita menghilangkan budaya kita. Iya. Itu kan termasuknya kita juga fanatik terhadap agama, bukan bermoderat kan? Betul. Kita bisa menghargai sesama, saling umat beragama gitu loh, sesama umat beragama kayak kita sama Hindu, kita sama Buddha, kita sama Kristen, itu kita bisa saling menghargai. Tapi kok yang menjadi pertanyaan, kita kok enggak menghidup-hidupi apa yang nenek moyang kita tinggalkan, yaitu budaya kita. Itu kan jarang gitu. Padahal ulama-ulama terdahulu, para alim ulama terdahulu itu kan mengkolaborasikan antara agama dengan budaya gitu. Itu mungkin yang menjadi persoalan juga di tengah-tengah anak-anak Gen Z gitu, anak-anak remaja gitu. Padahal yo aku pernah, ya aku sendiri juga seperti itu. Dalam artian kan pernah baca itu terkait dengan moderasi beragama dalam sudut budaya ya, budaya agama itu seorang Muhammad Iqbal ataupun kalau nggak salah itu peneliti akademisi itu mengatakan bahwasanya intisari kehidupan itu adalah gerak. Nah, bagaimana kita harus gerak untuk menghidupkan budaya tersebut, harusnya seperti itu ya. Iya. Nah, jika kita nggak gerak ya budaya kita ya otomatis hilang. Padahal kan kalau kita lihat juga ketika suatu negara apabila budayanya sudah dimasuki oleh asing-asing, maka itu kan akan menjadi sebuah ancaman sebenarnya. Ya, soalnya hukum juga berangkat kadang dari budaya. Apapun itu kan dari budaya. Nah, yang perlu dihati-hatikan juga tentang bermoderasi kadang kan ya kita boleh bermoderat, namun kan juga pastinya moderat karena tahu batasan lah. Kita harus tahu batasan juga tentang moderat kita gitu. Kayak kita harus enggak, ini bentuk moderasi kita terhadap bangsa Barat. Ini termasuk bentuk moderasi kita terhadap kepercayaan agama yang lain gitu. Tapi nyatanya ternyata kita kadang melampaui batas. Kita memakai semua budaya-budaya Barat, kita memakai semua kebiasaan-kebiasaan orang agama lain. Tapi ternyata kita di agama sendiri dan di budaya sendiri itu kadang lupa, dikesampingkan ya. Dikesampingkan. Yang mana itu mungkin kadang adalah salah satu dalih bermoderat, namun yang konteksnya agak janggal gitu loh. Iya. Iya, ini yang menjadi PR juga di ranah akademik di kampus juga ya, perihal masalah. Jarang juga kita menemukan orang membaca terkait dengan filsafat Jawa ataupun terkait dengan budaya Jawa. Pasti kebanyakan dari mahasiswa-mahasiswa sekarang itu mengadopsi buku-bukunya terkait dengan Karl Marx atau Aristoteles lah, seperti itu kan dari Jawa Barat-Barat semua itu. Ya. Jarang sekali kita membaca buku semisal bukunya Brawijaya atau Hamengkubuwono, sebenarnya kan jarang sekali ya. Jadi kan kalau kita kembali lagi tadi ke konteks jenengan yang mengatakan bahwa moderat itu nampaknya itu kita di tengah, tidak ke kanan juga tidak ke kiri. Iya loh. Itu saya sangat setuju. Karena apa? Karena esensinya kita hidup itu adalah mencari apa yang benar.
betul, bukan mencari siapa yang benar. Heeh. Apalagi kita di tengah perbedaan Indonesia dengan berbeda-bedanya bangsa, berbeda-bedanya suku, berbeda-bedanya kepercayaan, itu kita tidak bisa mengejudge ini toh aku yang benar, ini toh kita yang benar, kamu salah, kamu salah. Ya enggak, kita punya kebenaran tersendiri. Maksudnya gini, kita muslim punya kebenaran sendiri terhadap Tuhan kita, yaitu Allah, punya kepercayaan sendiri terhadap Tuhan kita. Namun kita juga tidak boleh mengejudge bahwa Kristen itu salah, Kristen itu gini-gini, kan nggak bisa. Iya. Karena esensinya kita hidup di tengah perbedaan adalah mencari apa yang benar, kan? Bukan siapa yang benar, kan? Bukannya seperti itu sih. Juga kayak kita hidup di desa ya juga seperti itu. Jangan mentang-mentang ada orang yang tidak sekolah kemudian kita mengejudge mereka tidak lebih pintar dari kita, ya tidak bisa mengatakan itu. Bisa, betul. Kadang the good ID yang bagus itu bisa keluar dari orang yang buruk loh, kan kita juga bisa ngejudge seperti itu juga. Itu kan moderat juga kan, Moderat, ya. harus. Kita di tengah-tengah. Kadang juga iya ini suara mayoritas itu kan lebih saya lebih dengar kuasa lebih didengar. suara mayoritas. Aduh. Mungkin seperti itulah ya terkait dengan moderat atau ya seringkali kita juga mempelajari terkait moderasi beragama, tetapi kita mengesampingkan terkait moderasi yang sesungguhnya itu bagaimana ya terkait dengan politik lah, budaya dan lainnya, disiplin ilmu lainnya ya. Ya seperti Ya mungkin itu karena podcast ya jadi kita ngobrolnya ya ngalor ngidul sebenarnya kesana kemari gitu. Saya juga punya pertanyaan gini loh, maksudnya itu ini adalah hal satu permasalahan mungkin yang sangat penting di tengah permasalahan kampus itu. Kok anak muda sekarang ini sudah beda temanya, anak muda sekarang itu saya bisa mengatakan semua melek akan negara. Iya, semua melek, semua tahu akan kerusakan negara. Iya. Akan ke ya permasalahan agama, permasalahan negara itu pasti tahu tuh mereka gitu loh. Tapi kok jarang sekali saya melihat bahwa ada anak muda di usia kita, ya termasuk saya, itu kok susah untuk tertarik untuk berdiskusi hal seperti itu. Bagaimana menurut Anda? Ini salah satu yang analisis sendiri, kelompok sendiri mengatakan bahwasanya anak muda sekarang itu sudah terpengaruhi oleh yang namanya media sosial. Nah, media sosial sekarang itu kan tidak jarang sedikit yang membawakan terkait dengan budaya-budaya, terutama Jawa. Apalagi kalau kita lihat di platform TikTok kan jarang sekali kalau membahas terkait dengan budaya. Walaupun ada banyak loh contoh YouTube yang membahas terkait dengan kisah Mahabharata, terus terkait dengan pewayangan kan masih banyak banget. Tapi kan konsumsi sekarang itu kan menggunakan konsumsi yang banyak digunakan sekarang itu kan TikTok. Nah, ini pengaruh media sosial terhadap budaya itu sangat besar menurut saya. Dan kejamnya lagi itu kan TikTok benar-benar didesain itu untuk kita scroll doang sih kan. Betul. Kan kalau YouTube kan kita bisa mencari podcast, kita bisa mencari berita, bisa mencari apa. Kalau ya walaupun TikTok juga bisa digunakan, tapi kayak aku melihat itu diciptakannya kita itu benar-benar untuk scroll doang gitu loh. Dan yang mana bunganya nanti juga itu kan bermasalah fenomena doom scrolling gitu loh. Ya, doom scrolling ya. Yang mana pasti kan beda terus. Suatu tema, suatu konten yang kita scroll itu pasti nggak selalu sama itu doang kan, kita selalu beda-beda gitu loh. Itu sebenarnya kan salah satu penyakit yang menyebabkan otak kita menjadi burnout kan, menjadi rusak. Iya, soalnya tidak bisa seseorang difokuskan untuk beberapa macam tontonan ya. So, kalau di TikTok kan random ya. Walaupun kadang ketika kita scroll satu perihal masalah contoh politik itu kan bawahnya dan politik, tapi kan konteksnya itu beda-beda, videonya beda-beda dan kadang pembahasannya pun ya nggak sama, walaupun masih di lingkup politik gitu. Nah itu kan yang menjadi otak kita itu tidak bisa fokus dalam artian kita melihat konten atas itu terkait dengan politik, semisal
politik Indonesia itu seperti apa, terus kita lihat ke bawah ternyata politik di negara ini seperti apa, terus bawahnya nah itu kan otak kita itu tidak bisa fokus pada satu tujuan. Iya, langsung ke distract gitu. Iya, itu yang mengakibatkan rasanya sulit lah. Jadi formulanya adalah ya kita kurangi scrolling gitu. Iya, betul. Biasakan mungkin kalau bener nggak sih kalau saya ngomong kayak lebih baik kita ngobrol sama teman, entah itu ngobrolin apa, entah itu guna atau enggak, daripada kita scrolling. Betul. Iya nggak sih? Betul. Karena kalau kita ngobrol itu kadang kita bisa satu tema doang. Walaupun itu tema yang nggak penting, katakanlah bahas apa harga bawang, Iya. apa tamat atau apa, tapi kita berfokus satu tema doang gitu loh. Bahas Prabowo ya. Ya Prabowo gitu loh. Ya berarti kebaikan Prabowo kan kebijakan MBG itu kan sangat baik sekali. Iya, kebijakan MBG itu ya sangat baik menurut saya. Cuman kan iya banyak bab-babnya juga. Ya lalu samanya kebijakan pro kontra ya. Tapi kan harusnya kan kebijakan itu moderasi mas. Iya. Nggak bisa kita harus mengorbankan yang lain. Apa bahasanya objektif. Objektif. Kalau bisa dikatakan juga moderasi. Mungkin itu konteksnya agak sama ya, kayak objektif, bermoderat, toleransi itu kan aslinya kan agak sama gitu ya. Tidak boleh ekstrim. Tidak boleh. Ya objektif pun kita kan tidak boleh melihat dari sudut pandang satu kan. Iya. Kita harus bermacam-macam kan. Itu kan kayak konteks toleransi juga kan. Kita juga tidak bisa berfanatik terhadap diri kita harus menghargai orang lain dan sebagainya. Ya sebenarnya semua itu setahu satuan mas. Ilmu sih. Iya lah. Apalagi itu loh. Pancasila harus mengatakan bahwasanya persatuan Indonesia. Iya. Untuk mencapai taraf tersebut kan kita harus bermoderasi. Iya kan? Iya kan? Tapi menurut Anda Pancasila dengan presiden kita itu gimana? Pancasila dengan presiden kita dengan keadaan kita. Iya. Mungkin ya kalau dari sudut pandang saya itu kayak saya melihatnya itu Pancasila kok tinggal satu doang, ketuhanan yang maha esa. Ketuhanan yang maha esa. Jangan ya sih. Okay. Kayak sekarang keadilan bagi seluruh Indonesia nyatanya yang miskin makin miskin gitu loh. Iya, makin kaya, koruptor masih seenaknya sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya negara kita itu sudah bukan lagi menjadi Pancasila, tapi sudah menjadi namanya pemburu rente. Nah itu mencari keuntungan. Nah, negara kita itu sudah mencari keuntungan bagi siapa? Keuntungan bagi mereka yang memiliki modal besar. Nah ini yang mungkin jadi bermasalah sekarang itu. Orang sekarang mau dirikan SPPK kan nggak punya modal besar, nggak bisa mas. Iya emang. Contoh kecil lah, ketika ada sebuah vendor ataupun mitra bekerja dengan SPPK, contoh petani ya, apabila petani tersebut itu tidak bisa lobby atau tidak ada channel SPPK kan, tidak bisa di kerjasama. Iya, seperti itu harus ada orang ya banyak kok ya, tapi kan banyak juga ada yang mungkin bisa. Ya semuanya lah. Iya, semuanya itu harus juga objektif lagi ya betul. Lagi ya temunya objektif itu. Tapi tak kira ini Bapak Presiden kita itu mungkin nggak tahu ya kalau dari sudut moderasinya aku melihat kayak kurang. Kok bisa? Jadi sebenarnya kan kita harus moderasi itu kan seimbang ya, nggak boleh di tengah dalam artian ya mungkin ketika MBG itu kan kebijakan untuk pemerataan di sini. Ya oke lah, ketika di sebuah desa ataupun daerah yang emang itu benar-benar kekurangan gizi. Tapi ketika kita melihat di sebuah kota, ya kota itu kan nggak relevan mungkinnya. Masa iya anak-anak orang kaya terus yang SD masa iya rapatan dapat MBG? Iya. Cipung maksudnya sudah terpenuhi dari orang tuanya mungkin ya. Harus juga ketika kebijakan ini harusnya seimbang dalam artian pendidikan dari segi aksesnya juga itu harus terpenuhi ya kan? Terus dari segi bagaimana kita menciptakan anak-anak itu yang untuk sebagai pemantik literasi ini yang perlu itu. Kalau balik lagi ke tadi moderasi dalam lingkungan kampus, kalau saya melihatnya sih bagaimana konteks bermoderat dalam lingkungan kampus. Ya tuh sekarang kan kita lihat banyak organisasi ekstra yang gitu banyak, ada HMI, ada BMMI, ada IMM, ada GMNI gitu loh.
itu konteks bermodernya gimana? Ya, menurut saya ya, ya walaupun ideologinya berbeda-beda kan tujuannya sama sebenarnya kan, iya enggak? Sama-sama mahasiswa, iya enggak? Sama-sama mahasiswa, sama-sama ingin menerapkan bahasanya agen of change, agen of control, bahasanya. Nah, yang menjadi aku pun belum menemukan sebenarnya belum menemukan maksudnya apa sih masalah dari ormas-ormas tersebut itu tidak menerapkan bahasanya moderasi dalam artian seperti ini, merasa paling ya organisasi paling benar. Nah, itu kan yang sulit ya. Mungkin kadang ada ego-ego di setiap organisasi itu, ada orang-orang yang begitulah berpikiran bahwa tidak organisasi itu buruk, organisasi sini yang benar kan. Ya, pasti. Ya walaupun nggak semua, Ya, tapi semua. ada lah, ada ya. Kadang judgementnya. Kalau saya ngelihatnya kan, bukankah ketika ya saya kan nggak tahu ya, saya nggak tahu. Bukankah ketika semua organisasi itu bergabung dalam satu kesatuan, yaitu memiliki diskusi, memiliki kerjasama antar organisasi ekstra, berunding bersama membahas, ya entahlah membahas kebijakan negara atau bagaimana, atau proker apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa terhadap bangsa ini kan, itu bukankah akan menjadi esensi yang sangat bagus? Ya bagus tentunya. Menurut aku bagus sih. Maksudnya kita bersatu padu ya di dalam sebuah duduk bersama membahas terkait dengan ini, kita juga bisa mengarah itu kan memang lebih bagus. Tetapi kita kenapa mereka ada sekat-sekat tersendiri ternyata ya. Apalagi kadang yang memiliki sekat paling besar itu bukan antar ormas, malah kadang saya melihat antar ormas itu masih bisa berkomunikasi, masih bisa serawung biasanya. Tapi kalau yang mahasiswa netral itu kadang benar-benar anti banget sama anti mahasiswa ekstra gitu loh. Jadi aku pernah berbicara, pernah ngobrol kepada mahasiswa ya, kepada mahasiswa yang tidak tergabung dengan organisasi, itu menganggap bahwasanya organisasi ekstra itu sebagai penguasa politiknya di kampus. Nah itu kan akhirnya tapi kan itu nggak semua organisasi, nggak semua organisasi, hanya satu kan. Iya, mungkin kalau satunya bisa ya bisa juga. Tapi kan selama ini hanya satu itu doang kan. Iya, selama ini kan hanya pemegang politik kamu ya satu itu doang. Satu. Apalagi UIN gitu loh. Oh, UIN ya. Bapaknya udah tahu, sudah tahu. Jadi kan sebenarnya iya. Itu kan juga pengaruh mayoritas juga, Mas. Tapi kan kita juga nggak bisa menyalahkan. Ya berarti itu kan kepintaran dari organisasi tersebut untuk bermain politik kan. Berarti kan bisa dikatakan terus bukan mereka itu berarti wah terlalu monarki, terlalu otoriter. Ya, yang salah dari pandangan mahasiswa umum ya, ketika ada orang mengatakan bahwasanya wah kampus hanya sebagai alat politik, sebagai main-mainan politik organisasi ekstra. Apakah maksudnya pandangan mahasiswa umum terkait politik itu seperti apa? Yang netral gitu kok, maksudnya netral yang nggak punya. Iya, yang netral, yang mahasiswa umum yang netral, yang netral. Ketika menilai suatu politik itu seperti apa sebenarnya? Politik di kampus gitu loh. Iya enggak di kampus gitu. Tapi kan kadang ada obrolan seperti ini. Wah, main politik. Tapi kan secara tidak sadar politik itu diartikan sebagai suatu hal yang negatif. Iya enggak? Iya. Ya, betul kan? Iya. Ya itu sih tergantung penafsiran doang sih kayaknya ya Mas. Jadi kan kalau ya kan ada beberapa dosen kita yang mengatakan bahwa kampus itu adalah miniatur negara gitu. Negara versi mini kan. Iya. Nah, kalau negaranya korupsi berarti kan kampus harus korupsi. Berarti kan gitu. Nah, gimana orang kampus kita itu di Indonesia katanya kampusnya dalam miniatur negara. Ya kalau ya enggak sih, maksudnya kan kalau negara aja berpolitik, berdemokrasi, ya kampus pun berarti ya seperti itu gitu loh. Dan ya, kita kan harus mengatur bahwa enggak semua politik di negara itu berhubungan negatif. Iya. Tapi ya walaupun ada ya yang politik janggal itu kan yang bapak nyariin kerja anaknya kan itu kan politik janggal. Terus kamu beraturan untuk bisa memasukkan anaknya kan? Iya, itu kan politik janggal kan itu. Semisal persyaratan untuk masuk ke pabrik itu tingginya harus 150. Iya. Kemudian bapaknya coba lobby, coba lah Mas, aturannya diganti 140 kan. Iya. Jadi enak itu masuknya. Iya. Nah, seperti itu mungkin gambaran umum di negara kita kita. kalau kita ngomong
Ya namanya politik ya berarti seperti itu. Iya. Ya politik kan bagaimana pinter-pinteran gak sih? Maksudnya Kalau aku aku melihat- bisa merubah aturan, bisa gini, ya itu memang kekuasaanku gitu loh. Itu memang politik bentuknya gitu. Iya gak sih? Ya pun ketika di kampus pun itu ada organisasi ekstra yang anggotanya banyak, yang bisa bermain politik dengan semua. Ya itu privilege mereka karena mereka sudah menguasai semua ranah kampus gitu loh. Jadi enak mau mengubah-ubah aturan, mau lobby, mau gimana itu enak gitu. Ya itu privilege gak sih? Ya kalau privilege ya mungkin bisa dikatakan privilege, tapi kan bagaimana mengubah aturan tersebut untuk apa sebenarnya, untuk apa? Ketika kebijakan atau aturan tersebut untuk kembalinya ke mahasiswa umum atau ke kesejahteraan mahasiswa, nah, menurut aku ya oke aja, nggak apa-apa. Tapi kan kita percaya bahwa semua organisasi ekstra pasti memperjuangkan itu kan. Pasti kan Pasti. ingin menyejahterakan mahasiswa semuanya, Iya. mahasiswa umum. Dan justru kan yang dipertanyakan yang melawan itu loh. Ada juga organisasi ekstra yang kurang, bahasanya apa ya? Yang anggotanya itu sedikit. Kemudian juga tidak memiliki kuasa gede di kampus, tidak memiliki kuasa besar di kampus. Kok mereka itu ingin banget gitu, ingin banget dapat kursi, dapat panggung gitu. Itu kan malah justru jadi pertanyaan. Emang kalau yang di panggung organisasi ini nggak boleh gitu? Kok harus dari organisasi Anda itu kan kenapa gitu? Jadi seperti ini, kalau ketika kita melihat kekuasaan kembali ke dalam pembahasan tadi ya Mas, terkait dengan pertanyaannya kan kenapa tidak memberi ruang maksudnya seperti itu? Kenapa enggak biarin aja loh mereka yang punya kuasa gede gitu. Iya. Gimana maksudnya biarin? Iya, maksudnya yang organisasi ekstra yang lain yang tidak memiliki panggung, yang anggota-anggotanya itu tidak bisa menguasai di intra kampus itu, ya udah biarin, karena mereka yang memang politiknya pinter juga bisa memiliki panggung, ya udah gitu loh. Kok kadang ada gitu loh kayak gengsi yang kita harus berusaha, kita harus bisa merebut gitu loh. Ada beberapa orang. Iya. Ada. Seperti sama ya sebenarnya, sama seperti ketika kita melihat negara juga kan sama, dari partai ini terus mengembangkan dari PDI ya enggak, agar bisa menduduki kepresidenan contohnya, apabila gagal kan tetap menjadi oposisi. Ya itu malah justru aku melihat ya untuk kestabilan politik di kampus. Jadi apabila tidak ada oposisi maka ya tidak ada yang bisa mengontrol. Malah justru menurut aku ketika ada suatu organisasi yang menduduki jabatan di kampus ya harus dikontrol oleh mahasiswa umum dan beberapa organisasi-organisasi yang menjadi oposisi harusnya seperti itu, agar kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh organisasi yang telah menduduki itu harus terkontrol. Menurut aku malah justru baik seperti itu di oposisi. Ya mungkin itulah, kalau kita tadi balik lagi ke tema yang awal tentang moderasi di kampus, ya kita moderasi di kampus itu ya seperti itu, harus menghargai sama yang lain, kita boleh mengejudge teman-teman kita yang agak berbeda secara karakteristik, secara karakternya lah, secara berpenampilan. Kita tidak boleh mengejudge-nya bahwa bagaimana kita di kampus itu punya hak sendiri-sendiri untuk berekspresi. Dan moderat itu bukan hanya tentang kita harus menghargai pendapat, kita juga kadang bisa kok memakai pendapat orang lain ketika itu memang kebenaran yang terjadi. Itu kebenaran benar diperlukan gitu loh. Mungkin seperti itu formulanya dari podcast hari ini. Podcast hari ini mungkin itu saja ya terkait dengan pembahasan kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.